Dari Geraha Sangkakala 1062 The Voice of Love. Saya Riki Avianto dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Kekasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan tentang manusia baru. Nah, manusia baru itu seperti apa sih? Lalu apakah kita juga sudah sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru? Namun sebelum itu, kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih-Mu kepada kami semua. Ada banyak hal yang Tuhan juga terus berikan dalam hidup kami. Ada banyak peristiwa yang kami alami dan kami percaya Engkau juga selalu menyertai kehidupan kami semua. Dan pada hari ini kami akan merefleksikan tentang hidup sebagai manusia baru. Biarlah ya Tuhan, firman yang kami dengar bisa tertanam di dalam hati kami, dan kami juga dimampukan untuk melakukannya di tengah kehidupan kami setiap hari. Pimpin dan sertai kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Roh Kudus juga menyertai kami di tengah berbagai hal yang mungkin saat ini juga tengah menjadi persoalan yang ada di dalam pikiran kami. Biarlah kami bisa merasakan ketenangan, sukacita ketika merasakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, hari ini bacaan kita diambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 11. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 11, saya akan membacakan untuk kekasih Tuhan semua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Kekasih Tuhan, dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 11 ini, sesungguhnya Paulus membagi ke dalam beberapa hal yang ingin ia jelaskan tentang manusia baru. Bagian yang pertama, Paulus memposisikan cara pikir tentang kehadiran Allah, di mana Paulus juga akan mengatakan sebetulnya kita harus berfokus pada Allah yang ada di atas, perkara yang di atas. Lalu bagian yang kedua, dia juga menyatakan bagaimana ada hal-hal yang memang harus disingkirkan ketika kita menjadi manusia baru. Itu berarti ada cara hidup yang memang harus ditinggalkan ketika kita berjuang menjadi seorang manusia baru. Dan yang ketiga, Paulus menjelaskan hidup sebagai manusia baru itu harus menjadi hidup yang seperti apa. Nah, sejak awal memang Paulus sudah mengarahkan jemaat di Kolose untuk menjalani gaya hidup yang berbeda. Tidak sama dengan orang-orang yang ada pada masa itu. Mereka harus menjalani gaya hidup yang berbeda, yaitu gaya hidup sebagai manusia baru.
Karena kondisi di jemaat Kolose pada saat itu, jemaat itu begitu terpecah karena banyak hal. Karena ada orang-orang yang mengutamakan tindakan-tindakan mereka dibandingkan mengutamakan melakukan firman Tuhan. Mereka rela meninggalkan firman Tuhan dan semua ajarannya ketika mereka tahu ada hal-hal yang harus mereka kejar, keinginan yang ingin mereka dapatkan, dan rasanya itu semua bisa mereka lakukan kalau Tuhan tidak beserta dengan mereka. Jadi catatannya di situ. Mereka merasa bahwa hidup bersama Tuhan itu hidup yang penuh beban, hidup yang begitu berat, sehingga mereka tidak mau ada di dalam tekanan-tekanan itu. Mereka kemudian terpecah, apalagi melihat golongan orang-orang yang ada pada saat itu. Di Kolose adalah tempat bertemu orang Yunani dan orang Yahudi. Keduanya sama-sama percaya kepada Kristus. Tetapi dengan latar belakang yang berbeda, ternyata membuat perpecahan di tengah jemaat Kolose. Mereka mengutamakan golongan mereka masing-masing. Untuk itulah Paulus ingin agar jemaat di Kolose ini betul-betul menjalani gaya hidup yang berbeda, gaya hidup baru yang disebut oleh Paulus sebagai manusia baru. Saya yakin bahwa sebetulnya manusia baru ini bukanlah hal yang benar-benar baru yang kita dengar. Atau mungkin kita juga pernah merasakan atau pernah punya pengalaman ketika kita mengatakan bahwa kita sudah menjadi manusia yang baru. Ada mungkin di antara kekasih Tuhan yang merasa menjadi manusia baru ketika kita dibaptis, ketika kita mengaku di depan banyak orang bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di situ kita bisa merasa bahwa kita menjadi manusia baru. Tetapi juga misalnya ketika kita mengikuti beberapa kegiatan rohani, misal kita mengikuti retret atau kita mengikuti kebaktian-kebaktian penyegaran rohani, biasanya kita akan dikuatkan komitmen kita. Dan juga bisa menjadi momen yang sangat kita ingat ketika kita kembali diperkuat hidup kita sebagai seorang manusia yang baru. Atau juga ketika kita mengalami perjumpaan-perjumpaan secara spiritual. Ada di antara kita yang mungkin pernah sakit lalu kemudian diberi kesehatan oleh Tuhan, kita merasa menjadi manusia yang baru. Ada mungkin di antara kekasih Tuhan, saudara-saudari kita yang pernah hidup di antara garis kematian dan kehidupan, lalu kemudian Tuhan masih menganugerahkan kehidupan pada hari kemudian, di situ kita juga bisa merasa sebagai manusia baru. Tapi apa sih sesungguhnya manusia baru yang dimaksudkan oleh Paulus? Manusia baru yang dimaksudkan oleh Paulus adalah tentang status. Status yang dimiliki oleh setiap orang percaya, yang ketika mereka menjalani hidup mereka sebagai orang percaya, mereka bertobat, mereka mengarahkan keseharian hidup mereka, perilaku hidup mereka, atau perbuatan hidup mereka, juga perkataan mereka hanya kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menjalani hidup dengan status yang baru. Status sebagai manusia baru itulah yang dijalani oleh semua orang. Paulus tidak merujuk pada kelompok tertentu soal manusia baru, tapi Paulus menggambarkan secara universal bahwa semua orang percaya, termasuk juga kita pada masa kini, itu adalah manusia baru. Orang-orang yang sudah hidup dengan status sebagai manusia baru, yang sudah mengalami pertobatan, yang sudah siap menjalani kehidupan yang baru, meninggalkan segala sesuatu yang jahat, meninggalkan segala sesuatu yang jelek di tengah hidup kita. Maka itu manusia baru bukan hanya sebuah ilustrasi atau penggambaran, tetapi manusia baru adalah betul-betul hidup yang bisa kita jalani. Manusia baru adalah hidup yang sungguh-sungguh bisa terjadi di tengah kehidupan kita semua. Hari ini kekasih Tuhan, kita membaca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 11 yang juga sebetulnya memperkuat kita bahwa kita juga tengah hidup dan berproses sebagai manusia baru. Kenapa demikian? Karena manusia baru itu adalah cara hidup orang percaya.
Semua orang yang sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dimampukan untuk hidup dengan cara yang baru. Cara hidup yang baru itu adalah cara yang terus merawat pemberian Tuhan, tidak menyakiti hati Tuhan, bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran yang sudah Tuhan berikan, mematuhi semua perintah dari Tuhan, dan semua itu tertulis di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab yang setiap hari, setiap saat menjadi pegangan dan pedoman kehidupan kita. Jadi ketika kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita, maka itulah cara hidup kita sebagai orang percaya di masa kini. Kita hidup dalam status manusia baru. Itu berarti kita semakin percaya kepada Dia. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka kita memang mau berubah di dalam hidup kita. Mau terus merawat, mau terus menjaga relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Alasan yang kedua, kenapa kita harus menjadi manusia yang baru adalah karena anugerahnya. Karena anugerah dari Tuhan, kita menjadi manusia baru. Anugerah itu berarti bukan sesuatu yang mungkin kita minta, tetapi Tuhan memberikannya kepada kita sebagai satu paket yang lengkap. Yesus Kristus sudah berkorban buat kita. Yesus Kristus sudah hadir sejak zaman dulu dan sekarang Dia ada menyertai kehidupan kita. Penyertaan Kristuslah yang melatar belakangi pemahaman bahwa manusia baru merupakan sebuah anugerah yang kita miliki hingga pada saat ini. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita sebagai orang percaya ini menjalankan hari-hari kita, anugerah itu akan selalu menyertai kita. Anugerahnya selalu ada buat kita semua. Alasan yang ketiga, karena kita merasa bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ada yang berubah menjadi lebih baik ketika kita mengaku dan mau percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Menjadi manusia baru bukan berarti hanya sebatas status atau hanya usaha kita saja mau hidup yang baru, tapi juga menjadi karya Tuhan yang luar biasa. Kita bisa berjuang sedemikian rupa untuk meninggalkan dosa, tetapi tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Tuhan bekerja buat kita, maka rasanya akan mudah buat kita kembali ke dalam jalan yang salah. Pada momen-momen inilah ketika kita sadar manusia baru adalah tentang cara hidup orang percaya, manusia baru adalah tentang anugerah Tuhan, manusia baru adalah bukti bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita sadar bahwa Tuhan berkarya secara utuh. Dia tidak setengah-setengah dalam mendampingi dan menjaga hidup kita. Ada cara hidup yang baru, ada anugerah yang baru, ada Tuhan yang bekerja di setiap hari-hari kita. Kekasih Tuhan, pernahkah kita membeli atau menginginkan sebuah barang yang baru? Mungkin kita pernah ingin baju yang baru supaya penampilan kita bisa kelihatan lebih enak, lebih bagus, lebih fresh, lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Mungkin kita ingin punya sepatu yang baru, atau mungkin kita juga pengen punya mobil yang baru, HP yang baru, laptop yang baru, dan semua barang-barang lain yang baru yang secara fisik orang lain bisa melihat kita hidup dalam sesuatu yang baru. Itu semua kita usahakan, kita cari uang, kita berupaya sedemikian rupa, kita bahkan rela nabung untuk bisa dilihat orang ada sesuatu yang baru dari kita. Tapi soal manusia baru itu bukan soal penampilan, bukan soal sesuatu yang orang bisa lihat dari kita. Tapi Tuhan memberikannya secara gratis. Dia kasih
cuma-cuma buat kita. Hidup dalam manusia baru. Tanpa perlu kita berusaha, setiap hari Tuhan sudah kasih kita kesempatan untuk hidup sebagai manusia baru. Kita selalu dipulihkan, kita selalu dicerahkan, kita selalu disertai. Dan itulah kenapa kita bisa bangga bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah kekasih Tuhan. Karena di dalam hidup kita sudah menjadi manusia yang baru. Tetapi kekasih Tuhan seringkali kita menolak untuk menjadi manusia yang baru. Ada beberapa alasan yang bisa saya temukan dan saya bagikan kepada kekasih Tuhan pada hari ini. Alasan kita menolak menjadi manusia baru. Karena kita merasa, yang pertama, kita merasa ini bukan cara hidup orang percaya. Merasa kalau kita sudah diberkati, urusan-urusan lain harusnya bisa terpenuhi. Kalau saya percaya Yesus menyertai hidup saya, harusnya uang saya jadi cukup. Makan saya cukup. Masalah nggak ada di dalam hidup saya. Tetapi ketika kita menjalani hidup kita, masalah juga selalu ada. Padahal cara hidup orang percaya adalah ketika kita makin yakin bahwa di dalam kesenangan Tuhan itu ada. Di dalam situasi yang susah pun Tuhan juga ada. Yesus Kristus tidak menghususkan kehadirannya hanya pada peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, tetapi baik senang atau susah, di dalam Dia akan selalu mendatangkan kebaikan. Yang kedua, kenapa orang menolak untuk menjadi manusia baru? Karena dia merasa bahwa bukan anugerah yang dia butuhkan. Orang-orang Kolose itu hidup dalam penuh gengsi. Gengsinya cukup tinggi kekasih Tuhan. Kalau nggak keren menurut banyak orang, mereka tetap merasa ada yang nggak pas dengan hidupnya. Kalau orang lain belum mengakui mereka itu baik, maka ada yang kurang yang mereka rasakan. Harus merasa bahwa diri mereka sangat keren. Kerennya, standarnya itu mereka diakui, dianggap, diperhatikan. Sebesar apapun anugerah Tuhan yang sudah memberikan kepada mereka, jadi kekasih Tuhan bisa membayangkan, di dalam hidup manusia baru itu Tuhan justru memberikan pengakuan, memberikan kasih, memberikan perhatian, tetapi mereka merasa bahwa itu tidak pernah cukup buat mereka. Selama orang lain belum ngomong mereka itu hidup dalam situasi yang baik dan layak, bagi mereka anugerah Tuhan kemudian tidak menjadi berarti. Apalagi pada masa itu mereka kemudian membiarkan hidup mereka hancur, dihancurkan oleh tindakan atau perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi setelah menolak hidup menjadi manusia baru, justru hidup mereka semakin hancur. Mereka juga tidak merasa bahwa Tuhan bekerja. Pada akhirnya, sejak masa itu banyak orang yang memutuskan untuk meninggalkan iman mereka, memilih untuk percaya pada pemuasan dan pemenuhan diri, bukan pada keinginan untuk mengisi hidupnya dengan Tuhan. Manusia baru yang harusnya adalah anugerah berubah menjadi sebuah status tanpa makna. Bukan lagi jadi sebuah kebanggaan dan kemudian malah ditinggalkan. Merasa Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak jawab doa, Tuhan tidak beri apa yang mereka butuhkan. Kemudian dibuang begitu saja imannya. Hidupnya atau hatinya tidak lagi dipenuhi kasih, tetapi dipenuhi oleh kekecewaan, marah, atau bahkan mereka merasakan dendam. Sama seperti yang tadi sempat saya katakan, kekasih Tuhan, kita sering ingin punya barang-barang yang baru, kita bahkan berkorban demi mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi kemudian ketika barang itu datang, ketika kita memilikinya, kita menjadi kecewa karena nggak sesuai dengan harapan kita. Baju yang kita lihat warnanya cerah, ternyata begitu sampai warnanya kusam, ukurannya berbeda, bahannya bahkan kurang bagus, atau keluhan-keluhan kita yang lainnya. Ternyata kita menyingkirkan sesuatu yang gratis untuk kesenangan diri kita,
Dan ternyata kesenangan itu hanya mendatangkan kekecewaan. Kita menyingkirkan berkat dari Tuhan berupa hidup manusia baru demi memenuhi kepentingan-kepentingan kita. Jadi kekasih Tuhan, bagaimana supaya kita punya cara hidup manusia baru? Ya, cara yang paling pertama, kita mari pikirkan perkara yang di atas. Paling pertama yang dicari adalah Tuhan. Cari Tuhan lewat doa. Cari Tuhan supaya kita paham mengapa kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sangat mungkin hari itu kita memilih jalan dan cara yang salah, tapi Tuhan tolong kita. Hari itu kita hanya memikirkan persoalan dan semuanya malah tambah panjang. Hari itu mungkin bagi kita begitu berambisi, sesuai keinginan kita tanpa memperhatikan kehadiran Tuhan. Dengan memikirkan perkara yang di atas, melatih kita semua untuk bisa selalu mengandalkan Tuhan di berbagai situasi kehidupan. Senang, sedih, gampang, susah, semuanya selalu tentang Dia. Kolose mengatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan kamu menyatakan Kristus di dalam seluruh kehidupanmu. Yesaya 55 ayat 6 juga menguatkan kita. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari perkara yang di atas. Pikirkanlah tentang Tuhan, karena Tuhan juga tahu jawabannya. Cara yang kedua, ada yang memang harus kita singkirkan. Apa saja yang perlu kita singkirkan? Yaitu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti yang tadi dikatakan mulai di ayat yang kelima. Matikanlah dirimu sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan semuanya yang sebetulnya berorientasi hanya pada diri dan kepuasan kita saja. Padahal pada zaman itu, atau mungkin sampai hari ini, hal-hal seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah untuk dilakukan. Tapi harus disingkirkan jika mau benar-benar merasakan hidup sebagai manusia baru. Jangan sedikit pun memberi celah atau memberi celah lagi pada tindakan-tindakan yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Maka itu utamakanlah Kristus. Ketika kita mengutamakan Kristus, hidup kita berubah menjadi kesaksian. Kesaksian tentang perjuangan, keluar dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Kesaksian tentang hidup di dalam Tuhan. Walau kita ada dalam kondisi yang lemah, tapi Tuhan beri kekuatan. Walau ketika kita susah, tapi hati kita tetap bisa tenang. Walau kita sedih, tapi kita dapat penghiburan. Ketika kita bersukacita, kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, itulah hidup sebagai manusia baru. Sebuah anugerah, sebuah kesempatan, sebuah status yang selalu diperbarui oleh Tuhan buat kita. Marilah kita hidup sebagai manusia baru. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu kepada kami, karena Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk hidup sebagai manusia baru. Tuhan, sertai, bimbing, pimpin kami, tegur kami ketika kami melakukan kesalahan, biarlah kami semua sungguh-sungguh kembali ke dalam jalan-Mu, kami sungguh-sungguh mau hidup sebagai manusia baru. Pimpinan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.